Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motif farmer dari Jakarta Timur, Cipinang Muara. Pagi ini semoga menjadi pagi yang membahagiakan buat sahabat-sahabat semua di masa kita masih di momen-momen PSBB, momen-momen masih di rumah aja, momen-momen dimana kita berjuang bersama melalui bidang kita masing-masing agar Indonesia bisa lebih bisa terbebas dari COVID. Kalau memang tidak bisa terbebas sepenuhnya, setidaknya kita bisa meningkatkan taraf hidup kita, meningkatkan kebiasaan kita, merubah kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita untuk dapat bisa lebih bersih, lebih sehat, dan menyadari sepenuhnya bahwa kita memang hidup bersama banyak organisme termasuk virus. Dan kalau kemudian ada corona di sekitar kita, tentu kita bisa pelajari, dan semoga dengan kemampuan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung proses ke perjalanan kita menuju lebih nyaman lagi agar dapat bisa berkegiatan sehari-hari walaupun ada virus corona di sekitar kita dan keluarga kita tidak tetap terpapar. Sahabat semua, pagi hari ini saya baru saja selesai menyelesaikan 2 buah komposter. Ini ada komposter yang ukuran besar atau sedang, yang ukuran 90 liter, dan ini ada ukuran kecil yang S yang ukuran 60 liter. Yang ini buat sahabat saya di Bekasi, yang ini buat sahabat saya yang memesan di daerah Kelapa Gading. Kalau tidak ada halangan, dalam seminggu ini 2 komposter ini akan saya antarkan ke rumah para sahabat yang memesan. Ya, sahabat semua, ketika saya membuat komposter ini terrenungkan sebuah mimpi ya, atau jadi katakanlah 2 komposter yang ada di belakang saya ini adalah sebuah contoh, sebuah prototipe, sebuah hal yang sangat bisa ditiru oleh siapapun yang memiliki minat melakukan composting skala rumah tangga di rumahnya. Kenapa saya ngomongnya skala rumah tangga? Karena saya ada di situ. Sebetulnya paling asik sih kalau sudah skala kawasan, apalagi kalau satu negara sudah menerapkan prinsip untuk melakukan composting. Namun sekali lagi, urusan persampahan ini memang sebuah hal yang sangat unik, sangat berbeda kelakuannya, apalagi negara kita negara super besar sekali. Kenapa saya bilang super besar? Karena saya katakanlah kita memperbandingkannya dengan negara tetangga kita, Singapura misalnya. Singapura itu negara yang dikatakan cukup kuat, namun ukurannya kan kecil banget gitu. Nah, kenapa mereka menjadi kuat? Karena mereka memiliki aturan yang jelas dan kemudian warganya bersepakat untuk menjalaninya bersama-sama. Nah, dalam urusan composting ini, saya ketika mengerjakan 2 komposter ini, saya memiliki tiba-tiba tercetus sebuah mimpi dan mau saya sharingkan nih di vlog saya yang kali ini. Nah, terima kasih ya sahabat-sahabat di Facebook, karena saya sharingnya ini live di Facebook dulu sebelum nanti saya relay di channelnya YouTube Rumah Hijaunet dan juga di Instagram di IGTV-nya @wahyuadito dengan hashtagnya Rumah Hijaunet. Mimpinya apa sahabat semua? Pertama itu mimpinya adalah saya membayangkan akan semakin banyak warga masyarakat kita yang kemudian menyadari sepenuhnya bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah banyak banget yang sedang diurusi, apalagi sekarang sedang masa-masanya penanganan virus corona, maka fokusnya pemerintah adalah menuju ke arah sana. Dan itu sangat bisa dimaklumi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga ya tentu menjalankan apa yang sedang digariskan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan menjaga kesehatan diri kita. Karena apa? Dengan kita sehat, ya tentu kita tidak menambah beban pemerintah dan juga tidak menambah beban keluarga kita juga lingkungan kita. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah, kembali ke dalam urusan komposter, saya membayangkan semoga tidak lama lagi, harapannya sih seperti itu, apalagi di era dimana teknologi online ini bisa memasyarakatkan banyak hal dengan sangat cepat. Saya membayangkan semoga semakin banyak warga masyarakat kita yang sadar akan komposter, akan composting. Jadi akan sesuatu yang berkaitan langsung dengan hidup mereka, salah satunya adalah sampah. Bayangkan sahabat semua, apakah ada di antara kita ini yang hidup
saat ini yang menonton video ini, baik sekarang maupun beberapa waktu ke depan, yang hidup tidak menghasilkan sampah. Pasti ada sampah yang kita hasilkan setiap harinya, mau yang organik maupun yang anorganik. Untuk yang organik tentu dibutuhkan sebuah investasi besar untuk pengolahannya. Katakanlah plastik, bahkan plastik kresek sekalipun, itu sudah bisa diolah. Sudah bisa diolah menjadi minyak bakar, sudah bisa diolah menjadi, ada yang membuat tas atau kemudian kerajinan menggunakan plastik-plastik bekas, ada yang kemudian membuat dengan apa istilahnya eco brick, jadi botol air mineral yang disumpel plastiknya ke dalam situ. Jadi sebetulnya kalau sudah terpilah, sekali lagi catatannya di sini sahabat semua, kalau sudah terpilah maka sebenarnya semua sampah ini bisa menjadi manfaat. Nah, saya mengambil segmen bagian bagaimana asiknya ketika sudah dipilah, sampah organik itu sangat bisa bermanfaat sahabat semua. Metodenya bagaimana? Ada banyak metode, bisa metode dengan cara membuat lubang organik, ada metode dengan cara biopori, ada dengan kompos pot, ada juga dengan komposter seperti ini misalnya. Selama sudah dipilah, maka teman-teman bisa melakukan proses composting dengan sangat mudah sebetulnya, dengan catatan dimulai dan dilakukan. Nah, mimpinya apa sih sahabat semua? Mimpinya adalah saya berharap semakin banyak warga masyarakat Indonesia khususnya yang kemudian menyadari betapa pentingnya composting, betapa itu diperlukan dan mereka mau melakukan. Karena itu saya mencoba membuat sebuah modul pelatihan untuk composting. Sebetulnya intinya, sebenarnya prinsipnya adalah memberikan sebuah wawasan bahwa sebenarnya composting itu gampang loh. Beberapa video testimoni teman-teman yang sudah ikut bisa dilihat di channelnya YouTube Rumah Hijau Net, ada di sini. Silakan langsung subscribe saja dan cari video-videonya. Ada beberapa sahabat yang sudah lulus dan kemudian mereka memberikan testimoni apa sih sebetulnya yang didapat dari pelatihan composting online. Daftarnya di mana? Ada di sini di link bit.ly pelatihan composting online. Di situ sebetulnya isinya materi-materi video referensinya sudah ada di YouTube saya. Jadi tinggal dipelajari saja, sebenarnya ada. Cuma kan tercampur-campur antara hidroponik, composting, urban farming, perjalanan saya ya mengisi seminar dan sebagainya. Jadi tercampur-campur. Namun di dalam pelatihan composting online ini saya membuat sebuah susunan dan kemudian tentu saja pendampingan bagaimana prosesnya itu sesuai dengan apa yang bisa teman-teman lakukan, dan kecepatannya saya juga sesuaikan dengan kecepatan teman-teman. Pokoknya saya standby di sini untuk kemudian menjadi sahabat teman-teman di dalam melakukan proses composting. Nah, itu mimpi yang pertama sahabat semua. Karena itu saya mencoba berjalan menuju mimpi tersebut, memberi kaki pada mimpi, bahasa motivasinya, dengan cara membuat pelatihan composting online. Iya, kalau kemudian teman-teman bisa hadir ke rumah saya atau saya diundang ke tempatnya teman-teman untuk sharing tentang composting, maka kita bisa ngobrol soal itu. Namun saat ini kan PSBB, kita belum mudah untuk jalan-jalan, membuat sebuah kegiatan, mengumpulkan banyak orang, nggak boleh lebih dari 5 bahkan berkumpul dan sebagainya. Jadi online ini yang kemudian saya manfaatkan untuk bisa memasyarakatkan proses composting. Semoga kemudian ini bisa terwujud. Karena apa? Nggak ada gunanya, karena saya sudah sering dengar betapa setiap kelurahan itu sebetulnya memiliki alat pencacah dan alat komposter untuk skala kawasan, katanya. Dan sampai sekarang saya belum pernah melihat ada kelurahan di dekat saya yang melakukan itu gitu. Jadi kalau bahkan saya tanya ke aparat di sekitar saya, ya nggak jalan. Mas Adi itu mau jalanin, langsung saya ditodong gitu. Bukannya saya nggak mau, tapi saya lagi punya sebuah proyek saya sendiri yang sebetulnya menyasar lebih kepada personal, untuk kemudian menimbulkan kesadaran kepada kita semua bahwa composting itu penting. Karena composting penting, kita mencari caranya supaya kemudian itu bisa dilakukan. Nah, saya sedang menyediakan caranya, termasuk YouTube channel ini saya bikin salah satunya untuk itu, menjadi sahabat buat teman-teman yang lagi ingin composting, mau berurban farming, hidroponik, air organik, segala macam, mau bikin mall, POC, eco engine dan sebagainya. Silahkan teman-teman bisa cari referensinya, salah satunya di channel YouTube saya. Ini melengkapi ya sahabat semua dengan semua referensi yang ada di internet yang luar biasa. Itu mimpi yang pertama. Apakah sahabat semua di sini merupakan
bagian dari mimpi-mimpi saya. Mudah-mudahan mulai sederhana kok teman-teman, hanya memiliki 2 tempat sampah yang pertama untuk anorganik dan organiknya. Setelah itu tingkat nanti tentukan mau dikompos dengan cara apa. Mimpi yang kedua, ketika saya bikin ini kan tong biasa ya, yang kemudian bisa kita cari di toko-toko plastik di sekitar kita atau toko-toko penyedia alat rumah tangga dan sebagainya. Ini yang kemudian saya modifikasi, saya beri tiang di tengahnya, kalau kita boleh titik sedikit di dalamnya. Jadi di dalam komposter ini sudah ada pipanya. Nah, ini ada pipa yang saya beli lubang-lubang di situ supaya kemudian tidak perlu diaduk, sehingga proses pengomposannya terjadi dengan lebih merata. Lalu kemudian di bawahnya ini saya angkat dulu. Nah, di bawahnya ini sudah ada keran untuk kemudian nanti bisa untuk memanen pupuk cairnya. Jadi sudah saya sediakan kerannya ini juga, nanti biar teman-teman yang pesan bisa langsung kemudian memanen pupuk cairnya di sini. Ketika saya mengerjakan ini, saya mimpinya adalah siapa tahu suatu hari saya bisa ketemu nih sama orang yang memiliki kompetensi di dalam membuat molding plastik atau sebuah bahan, sehingga kemudian komposter yang dengan prinsip yang seperti ini, dengan pipa di tengah, bahkan pintunya nggak cuma satu, bisa bikin pintunya di 4 sisi, itu tinggal cetak gitu. Tinggal produksi banyak, tinggal kemudian disebarkan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Karena edukasinya kan gampang, itu kita bisa bikin, saya bisa bikin modul videonya, saya bisa sharing caranya, tapi untuk menghadirkan peralatan ini butuh waktu. Katakanlah ada sahabat-sahabat yang japri ke saya, "Mas, saya mau komposter dong, apakah ready?" "Wah, nggak ready mbak, PO palingnya 2 minggu, karena apa, kan saya sambil mengerjakan beberapa jadwal saya yang lain." Jadi, "Wah, lama ya." "Iya, mohon maaf, karena memang ada yang sedang dilakukan. Ini saja saya sedang menyelesaikan 2 instalasi hidroponik, jadi beberapa pemesanan saya agak taruh di belakang akhir bulan Juni depan gitu." Nah, bayangannya kalau kemudian komposter ini menjadi lebih mudah untuk dihasilkan, diproduksi dengan skala pabrikan yang keren seperti itu, tinggal cepret, jadi deh ini komposter. Lebih gampang kan kemudian teman-teman untuk kemudian teman-teman jadi punya pilihan untuk memiliki komposter seperti ini. Itu mimpinya sih sahabat semua. Semoga berkenan diamini bersama-sama mimpi saya ini. Jadi saya bermimpi pertama, semakin merata kesadaran kita untuk melakukan composting, sehingga kita mencari caranya sesuai dengan apa yang di tempat kita masing-masing. Yang kedua, siapa tahu saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang memiliki kompetensi untuk membuat cetakan, untuk membuat molding, sehingga kemudian bisa dihasilkan di pabriknya komposter seperti ini. Seperti kayak bikin ember ini aja, cuma dengan berbagai elemen di dalamnya. Bisa langsung jadi langsung atau dirakit. Tentu itu sudah yang pakarnya deh, yang silakan untuk memikirkan gimana caranya. Saya punya pengalamannya, saya punya prinsip-prinsipnya, dan tinggal diwujudkan dalam bentuk produk. Ya sahabat semua, video ini saya sharingkan, semoga bisa mendekatkan saya kepada mimpi saya yang tadi itu. Siapa tahu ada yang nonton, siapa tahu ada yang punya kenalan, terus kemudian mengenalkan saya dengan orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Dengan senang hati kita bisa kolaborasi demi menjadikan Indonesia lebih peduli sampah di tahun 2025. Kenapa peduli sampah? Kan konon kabarnya ada sebuah harapan 100 tahun setelah Indonesia merdeka tahun 2045 itu menjadi generasi yang lebih lebih luar biasa untuk Indonesia gitu, dan itu sangat luar biasa sekali. Namun menurut saya tidak hanya untuk urusan teknologi, intelektual, harus didukung juga dengan ketahanan pangan dan bagaimana cara kita mengolah sampahnya. Itu terintegrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Ya, terima kasih loh sahabat semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga menjadi pagi yang menyenangkan buat kita semua. Sampai kita ketemu lagi di sharing-sharing seputar composting di video-video Rumah Hijau.net yang lainnya. Silakan subscribe di channelnya Rumah Hijau.net bagi yang belum subscribe. Sampai kita ketemu lagi sahabat semua. Selamat memilah dan mengolah sampah rumah tangga Anda. Bye.